Kalau Mikana mengatakan, tunggu sebentar, bentar ya. Oke. Kalau Mikana mengatakan itu pemberitahuan dari Yesua kepada para rasulnya. Sebenarnya begini. Tuhan Yesus Hamasiah memberitahu kepada para rasul. Perawan Miriam dan Yosef juga memberitahu kepada para rasul. Karena para rasul itu hidup sejaman dengan Yosef dan perawan Miriam. Oke. Ya, kalau Mikana menjawab seperti itu, nanti saya akan minta, di mana Bunda Maria itu pernah bercakap-cakap dengan murid-muridnya Yesua. Kan begitu? Tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada ditemukan. Mereka hidup sejaman. Para rasul itu ada di zaman itu bersama dengan perawan Miriam dan Yosef. Nah, Saya selesaikan dulu. Saya kan tadi tidak motong, ya kan? Nah, kalau hidup sejaman, begini loh, saya akan bilang saya hidup sejaman dengan Pak Prabowo. Tapi apakah saya juga bisa bilang dong, hey, Mikana, kemarin saya itu dari rumah Pak Prabowo loh, saya diundang makan. Bisa saja. Tapi nanti Mikana mengatakan begini, siapa yang saksinya Nora? Kalau kamu itu pernah makan dengan Pak Prabowo. Nah, saya juga akan mengomong, siapa yang bilangkan kepada Matius? Kalau memang Maria, katanya Maria yang mengomongkan kepada Matius, saya minta dong, di mana datanya Maria dengan Matius saling bertemu? Karena ketika Yesua mengambil murid-muridnya yang banyak 12 orang, itu tidak pernah lagi Yesua itu jumpa ibunya. Di mana? Di mana datanya? Di mana datanya Yesua dengan ibunya Bunda Maria itu pernah berkumpul bersama dengan murid-muridnya? Tidak ada, Mikana. Karena ketika Yesua sudah mengambil 12 rasulnya itu, mereka sudah melakukan penginjilan. Yesua sudah mengajar. Dan begini secara logika ya, kita harus pakai logika juga. Apa mungkin hubungan yang dalam ranjang itu diberitahukan, hey, dia tahu kalian ya, selama bundanya Yesua ini mengandung, saya tidak pernah menyentuhnya loh. Logika dong, Mikana. Intinya begini, Mikana, ketika kamu dengan suamimu satu rumah, kamu menceritakan kepada orang-orang, hey, saya tidak pernah loh satu ranjang dengan suami saya. Tapi kalian satu rumah. Orang yang mendengarkan itu akan berkata begini, benar apa enggak? Buktinya mereka satu rumah. Makanya kalau di dalam Islam, kalau ketika suami sudah menalak istrinya itu, ya, kalau sudah tidak ingin dirujuk lagi, pasti akan dipulangkan ke ibunya. Kenapa? Agar tidak ada yang namanya fitnah. Kan begitu? Nah, Mikana juga lupa ya, nanti di dalam Lukas 3 nomor 5 Lukas 2 nomor 3 sampai 5, ketika Yusuf membawa Maria itu pergi karena mau dibunuh anak-anak oleh Herodes, itu Maria dengan Yusuf masih pertunangan, bukan suami istri. Bukan suami istri. Tapi jangan kita larikan ke situ ya. Nah, yang saya katakan begitu, siapa saksinya yang memberitahukan kepada, kalau dibilang katanya Bunda Maria yang memberitahukan kepada Matius, di mana mereka pernah ketemu? Saya akan mengatakan berarti itu bohong dong. Boleh dong, iya kan? Nah, saya minta dibesarkan ini, Mikana. Oke, sudah dibesarkan ya. Ini kita buka dalam KBBI. Mikana buka dalam KBBI soal kesaksian. Bentar. Aduh. Ini ada nggak hitam? Saya hitam di sini. Ada nggak? iya, hitam. Hitam kan? Bentar ya. Bentar ya. Kok kenapa saya hitam ya? Dari saya ya? Kurang tahu juga. Ya, tiba-tiba saya menunjukkan data hitam kamplong. Kok hitam ya? Ya itu dia makanya karena nggak ada saksi kalian. Cuman nggak hitam semua. Banyak kan cerita kok aku menunjukkan. Aku menunjukkan kok hitam gitu loh. Mikana kok hitam gini, aku turun dulu, aku naik lagi nak. Iya, turun dulu naik lagi. Terima kasih teman-teman ya. Ya silakan kirim lagi ya. Oke ya. Oke. Tunggu dulu. Oke nih ya. Nih, kesaksian bersaksi digunakan dalam beberapa kalimat KBBI.
ya. Nah, referensi dari KBBI, tasyid kalimat ketiga. Makanya kalau KBBI itu jangan dibaca umumnya, Mikana. Kalau kamu membaca umumnya, itu relevan yang kepada kehidupan kita sehari-hari. Menasyihidkan, berasaksi, mengakui keesaan Tuhan. Referensi dari KBBI, bilahi kalimat, bilahi is, demi Allah, dengan, aduh ini apalah ini, shop. Dengan nama Allah, bersaksi kepada Allah. Nah, jadi yang saya terangkan kepada kamu, Mikana, itu kesaksian di dalam Islam. Kesaksian di dalam Islam, bukan kesaksian dalam kejadian. Kalau kamu mengatakan kesaksian dalam kejadian suatu peristiwa, itu betul kata kamu. Contoh, Mikana, kemarin saya lihat kamu tuh dengan cowok bergandengan tangan di mall. Saya ceritakan sama orang akan minta, Nora mana saksinya kalau Mikana itu bergandengan tangan? Itu namanya bersaksi dalam suatu kejadian peristiwa. Tapi yang saya katakan tadi, bersaksi tentang pengingkaran iman, keimanan. Makanya kesaksian rohani kalian, itu kalian jatuhkan kepada keimanan kalian. Bersaksi rohani, kesaksian rohani. Itu konteks dalam keimanan kalian. Nah, konteks dalam keimanan kami mengikrarkan bahwa Allah itu Esa. Nabi Muhammad itu Rasulullah. Tapi kalau kamu meminta kesaksian dalam bentuk suatu peristiwa, ya betul yang kata kamu. Mana saksi matanya? Emang kamu pernah melihat Allah? Nah, ini bukan kesaksian dalam bentuk kita dalam suatu kejadian peristiwa, Mikana. Tetapi pengikraran di dalam keimanan kami. Bahwa kami bersaksi artinya mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Esa. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Sama seperti kau terangkan dalam kesaksian rohani di dalam gereja. Itu bentuk keimanan kamu. Kalau kamu bawa ke dalam fakta pengadilan, saya mau bersaksi nih Pak Hakim tentang kesaksian rohani. Dia akan minta siapa saksinya yang melihat kamu itu telah dibantu oleh Yesua. Begitu loh Mikana. Makanya bedakan kesaksian, bersaksi dalam konteks suatu peristiwa, bedakan dalam konteks suatu keimanan. Jangan disamakan Mikana. Kan begitu. Nah, konteks yang di dalam Matius itu suatu peristiwa, bukan keimanan. Konteks yang di dalam saya buka di dalam surat Yosua tadi, itu tentang konteks keimanan dia. Maka dia bilang batu akan menjadi saksi. Itu konteks keimanan, bukan peristiwa. Yang saya bawa tadi ini keimanan. Nah, yang tadi Matius 1 nomor 24-25 itu peristiwa Mikana, bukan konteks keimanan. Peristiwa yang dimana katanya selama Bunda Maria mengandung, Yusuf tidak pernah menggauli, walaupun mereka satu rumah. Siapa saksinya? Karena itu adalah suatu peristiwa, bukan konteks keimanan. Tapi kalau dikatakan, sama seperti waktu malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria mengasih tahu dia punya anak. Nah itu juga dalam konteks keimanan. Karena tidak semua orang bisa didatangi malaikat Gabriel. Begitu, silakan Mikana, tanggapi. Ya, oke ya teman-teman ya. Jadi kita di sini memberikan tanggapan. Nah, si Nora memang sudah mengakui mereka itu tidak pernah melihat atau mengetahui peristiwa itu ya. Dimana memang bersaksi itu artinya melihat atau mendengar peristiwa itu. Tapi mereka itu hanya mengimani. Nah, itulah namanya, mohon maaf, beriman buta saudaraku. Tapi nggak apa-apa, kan iman mereka ya kan. Nah, siapa yang memberitahu kepada Rasul Mattayah bahwa ketika malaikat menyampaikan kepada Yosef bahwa perawan Miriam mengandung dari Ruach HaKodes untuk menggenapi nubuatan bahwa seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan berikanlah namanya yaitu Yesua dan juga dia disebut Immanuel, yaitu Elohim ada bersama kita. Nah, setelah Yosef itu diberitahu oleh malaikat, akhirnya dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh malaikat. Dia nggak jadi meninggalkan perawan Miriam dan dia tetap ya memperistri perawan Miriam dan tidak bersetubuh sampai Yesua lahir. Jadi Rasul ini tahu dari mana?
Yang pertama, dari Tuhan Yesus HaMasiah. Kenapa itu penting? Karena Tuhan Yesus HaMasiah itu maha tahu. Walaupun perawan Miriam dan Yosef tidak memberitahu kepada Tuhan Yesus HaMasiah, tetapi Tuhan Yesus HaMasiah itu maha tahu. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam kitab Matius, di dalam kitab Injil, sebelum Tuhan Yesus HaMasiah disalibkan, dia sudah memberitahu 4 kali kepada rasul-rasulnya bahwa dia akan mengalami penderitaan, dia akan mengalami kematian, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa ini penting dikasih tahu bahwa Yosef tidak pernah berhubungan body dengan perawan Miriam? Ini penting. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa Yeshua HaMasiah itu dikandung dari Ruach HaKodes, bukan dari benih manusia. Itu sangat penting diketahui, saudara. Nah, kalau si Nora bilang, oh, Tuhan Yesus HaMasiah tidak lagi berjumpa dengan perawan Miriam bersama dengan para rasulnya. Ini buktinya ya. Di Yohanes 2, pada hari ketiga berlangsunglah sebuah pesta perkawinan di Kana, Galilea. Dan ibu Yeshua hadir di sana. Dan Yeshua serta para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Nah, kalau perawan Miriam juga memberitahu, karena itu penting bahwa Tuhan Yesus HaMasiah itu dikandung dari Roh Kudus, bukan dari manusia, bukan dari benih Yosef. Itu penting diketahui, saudaraku. Tadi Yohanan 2 ayat 1 sampai 2. Jadi ada waktu di situ para murid Tuhan Yesus HaMasiah, murid-murid Tuhan Yesus HaMasiah itu berjumpa dengan perawan Miriam di pesta di Galilea, di Kana ya. Kemudian juga kitab suci kan sudah memberitahu bagaimana menuliskan kitab Injil itu. Itu juga firman Tuhan berdasarkan saksi-saksi bagaimana di kitab Injil Lukas 1 ayat 2 ya, bahwa Lukas 1 ayat 2, sebagaimana mereka yang dari semula telah menjadi saksi mata dan pengawal firman telah menyampaikannya kepada kita ya. Jadi para saksi mata seperti perawan Miriam, Yosef, Elisabeth, Zakaria, Imam Zakaria dan lain sebagainya, itu menyampaikan kepada rasul juga. Dan juga apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus HaMasiah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus HaMasiah, apa yang disampaikan, itulah yang ditulis para rasul. Dan juga apa yang mereka lihat, peristiwa penyaliban, apa yang dilihat itu ditulis. Makanya buktinya firman Tuhan ini benar, ya, akurat, karena para penulis ini bukan mengambil dari isi kitab agama orang, tapi berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, berdasarkan saksi-saksi mata, saudaraku. Walaupun dalam pengakuan iman kami tidak ada kata bersaksi, karena Tuhan Yesus HaMasiah juga menyatakan ya, Yohanan 20 ayat 28 sampai 29. Jadi Rasul Thomas itu harus melihat Tuhan Yesus HaMasiah dulu yang bangkit dari kematian, melihat tangannya yang terpaku dan lambungnya yang ditikam, baru dia percaya. Nah, setelah Tuhan Yesus HaMasiah menampakkan diri kepada Rasul Thomas, barulah Rasul Thomas percaya, ya Tuhanku dan Elohimku. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah berkata, karena engkau melihat maka engkau percaya, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi kami walaupun tidak pernah melihat Tuhan Yesus HaMasiah yang tangannya terpaku dan lambungnya ditikam, tapi para rasul sudah menyaksikan sendiri, sudah melihat sendiri peristiwa itu, dan dia bangkit dari kematian, sehingga kami beriman apa yang disampaikan para nabi dan para rasul dalam kitab suci ini. Sehingga iman itu adalah Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi melalui nenek moyang kita lah, yaitu para rasul dan para nabi, maksudnya mereka melihat peristiwa-peristiwa, perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus HaMasiah yang dahsyat dan ajaib, yang maha penolong, maha pengampun. Nah, sementara imannya saudari Nora Aritona, iman mereka semua merujuk kepada nabinya. Nabinya semua yang nyampein. Begini. Walaupun mereka mengakui atau menyimani bahwa nabinya itu mendapatkan wahyu dari Tuhan melalui Jibril, tapi faktanya
Yang jumpa sama Jibril cuma nabinya, yang jumpa sama Tuhannya cuma nabinya. Mohon maaf dengan segala hormat, entah itu betul atau tidak, itu hanya nabimu yang tahu. Karena tidak ada saksi-saksi lain, tidak ada nabi-nabi lain yang mengkonfirmasi, tidak ada rasul-rasul lain yang mengkonfirmasi bahwa mereka itu mengenal Tuhanmu, mereka itu mendapat wahyu dari Tuhanmu, dan juga berjumpa sama Jibril. Nggak ada, Nora. Itu cuma nabi dari nabimu sendiri, ya. Tapi kalian selalu bersaksi. Ya, tapi nggak apa-apa, itu kan iman kalian. Namun, kalau kita berpikir cerdas, saudara-saudaraku, ya, yang masuk akal dan logis adalah isi kitab suci ini. Karena dikonfirmasi oleh banyak nabi dan rasul, bukan hanya satu orang ngaku-ngaku. Karena kalau hanya satu orang yang ngaku-ngaku, itu layak dipercaya, layak diragukan dan dipertanyakan. Tetapi kalau ada 40 nabi dan rasul yang mengakui dan bersaksi di zaman yang berbeda, di waktu yang berbeda, di tahun yang berbeda, di tempat yang berbeda, tetapi mereka masing-masing mendapatkan wahyu dan firman Tuhan yang dahsyat dan melihat peristiwa-peristiwa itu layak dipercaya, layak diimani. Ya, oke, silakan Nora, ada lagi? Tanggapi lah. Kita sekarang saling tanggapi, jangan saling bertanya. Kalau bertanya nanti tidak akan dijawab. Ini saya ngelek ya. Saya ini kayak ngelek loh. Iya, ngelek kamu. Kenapa? Dulu. Ya Tapi ini gara-gara apa? Mereka kasih mawar. Jangan kalian sekar aku dengan mawar kematian, woi. Ngelek aku kalau kalian sekar mawar. Oh, Iya, iya, kalau kan? sekar mawar begitu dia ngelek. Ya perhatikan, kalau kamu disekar mawar pasti ngelek. Enggak juga lah, tergantung jaringan itu, Nora. Bukan gara-gara dikasih Ya, mawar. jaringan itu bagus. Aku pakai jaringan data ini. Oke, Ya, apa? Mikana bilang minta saksi-saksi ya. Nanti saya juga bisa bilang begini dong. Mikana buka, itu tadi di dalam Matius, akhirnya Yusuf memutuskan untuk mengambil Bunda Maria sebagai istrinya. Nah, pada waktu itu ada gencatan dari Herodes untuk membunbun anak-anak yang lahir kalau dia berjenis kelamin laki-laki. Sehingga itu Yusuf membawa Bunda Maria pergi dari daerah itu. Betul tidak, Mikana? Kan seperti itu. Kita buka di dalam Lukas 2. Nanti Mikana buka versinya ya. Saya karena malas sekali mendownload, Mikana banyak kali yang mau aku download. Lukas 2 nomor 3 saya bacakan. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Sulung ya, bukan tunggal ya. Tapi kenapa di dalam apa dikatakan tunggal? Anaknya yang sulung, katanya kitabnya tidak berubah-ubah ya kan. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas mencatatkan di rumah penginapan, di dalam palungan, sementara Matius mencatatkan di dalam rumah. Ini berbeda-beda, tapi saya bukan poinnya ke situ. Poinnya begini. Matius mencatatkan bahwa Bunda Maria dengan Yusuf sudah suami istri, sehingga pada waktu Bunda Maria mengandung, Yusuf tidak ada menggauli. Saya bertanya saksinya, Mikana memang tidak mengasih tahu, katanya Yesua yang mengasih tahu. Oke, saya terima. Ya, saya terima. Di mana Yesua dengan ibunya berkumpul dengan murid-muridnya? Dia buka di dalam Yohanes 2. Nanti saya buka di situ. Tetapi di dalam Lukas mencatatkan, katanya kan tadi Lukas 1 nomor 2, bahwa saksi-saksi dengan pelayan firman itu yang memberitahukan kejadian-kejadian Yesua kepada Lukas, sehingga Lukas mencatatkan. Nah, sekarang pertanyaan saya jadi begini. Tapi saya sebenarnya tidak mau bertanya ya kan. Saya lebih bagus menanggapi aja si Mikana. Mikana, Matius mencatatkan bahwa Bunda Maria dengan Yusuf sudah menikah. Mereka satu rumah. Yusuf tidak menggauli. Saksinya Yesua Masia memberitahukan kepada murid-muridnya. Mereka berkumpul pada waktu ada pesta di Kanaa, di pesta perkawinan. Nah, tetapi ini kenapa Lukas mencatatkan pada waktu Bunda Maria dibawa oleh Yusuf, itu status mereka masih tunangan. Bukan suami istri. Jangan kamu larikan kalau tunangan itu sama seperti dengan suami istri. Karena hukum pernikahan di dalam Yahudi, perempuan dalam keadaan hamil dibawa oleh laki-laki yang bukan suaminya, itu haruslah dirajam sampai mati.
Karena mereka sudah dikatakan berjono. Lukas kok mencatatkan? Karena kalau kamu mengatakan itu kejadiannya apa? Ini masalahnya di data nomor 6, Maria di situ waktu itu sudah mau bersalin. Ini yang benar yang mana? Matius mencatatkan sudah suami istri. Siapa saksinya yang melihat mereka itu sudah suami istri? Nah, Lukas mencatatkan mereka masih tunangan. Kenapa Lukas mencatatkan masih tunangan? Ini Matius dengan Lukas ini mereka nggak saling komunikasi ya, atau bagaimana nih? Atau miscommunication gitu ya kan? Saya juga nggak tahu ya kan. Tapi kita buka lagi di dalam Yohanes. Mikana mengatakan katanya ibunya Yesua lah yang waktu itu ada di pesta pernikahan di Kana. Yohanes 2, saya buka di dalam Yohanes 2 nomor 4. Saya balikan ya. Kita buktikan apakah itu adalah ibunya Yesua atau bukan. Ini katanya di sini gini. Kata Yesua kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Ini ibu di sini Mikana menunjukkan bahwa ini adalah Bunda Maria. Tapi kita lihat ya, ibu di situ kalau bahasa Greeknya ternyata bukan ibu. Bukan ibu sebagai ibu kandung, mother. Harusnya di situ adalah mother. Mother. Ini gune. Gune itu artinya apa? Perempuan, istrinya. Istri. Mikana, coba kamu tunjukkan sama saya, kalau memang di Yohanes 2 nomor 4, itu Yesua Hamasia mengatakan bahwa perempuan itu adalah ibunya. Saya minta secara original teksnya. Ibu, apakah merujuk kepada gune? Atau mata? Silakan. Saya bertanya di bagian itu. Silakan. Karena kalau memang itu ibu adalah Bunda Maria, berarti saya sudah salah. Saya mengatakan Bunda Maria tidak pernah bertemu dengan murid-muridnya Yesua. Tapi kalau kamu menunjukkan ternyata itu bukan ibu, dalam bahasa originalnya merujuk kepada Bunda Maria, tetapi ibu merujuk kepada seorang perempuan lain yang bukan ibunya, berarti betul. Yesua Hamasia tidak pernah membawa ibunya bersama-sama dengan murid-muridnya. Silakan. Saya minta originalnya. Oke, tapi sebelum saya jawab itu, kita sanggah dulu ya mengenai pertunangan. Jadi gini teman-teman ya, dalam tradisi Yahudi, pertunangan yaitu kidusin, pada tahap ini pasangan tersebut sudah sah secara hukum untuk mengikat satu sama lain. Sehingga walaupun ya di dalam kitab suci ini bahwa Maria dan Yusuf itu bertunangan, tetapi mereka sudah sah secara hukum sebagai suami istri. Makanya Matius 1 ayat 18 dan Lukas 1 ayat 27 menyebutkan mereka bertunangan. Tapi dalam adat Yahudi, tahap pertunangan itu kedusin adalah ikatan hukum yang mengikat, yang sama kuatnya dengan pernikahan resmi. Oke, itu saya sudah jawab ya. Jadi tidak ada perawan Miriam dan Yosef itu ber-JNAH ya teman-teman ya. Mereka sah secara hukum pernikahan sah secara hukum sebagai suami istri. Kemudian kalau kamu bertanya di Yohanes 2, teman-teman, memang betul. Di sini saya baca ya. Dan pada hari ketiga berlangsunglah sebuah pesta pernikahan di Kana, Galilea, dan ibu Yesua hadir di sana. Dan Yesua serta para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Dan ketika anggur kurang, ibu Yesua berkata kepadanya, mereka tidak mempunyai anggur. Yesua berkata kepadanya, ada apa denganku dan engkau, hai wanita, saatku belum tiba. Oke, memang betul kalau dalam bahasa Yunani di situ gunai. Gunai itu memang bukan ibu kandung, tetapi adalah hai wanita, hai perempuan. Dan ini saya percaya. Makanya kalau kita baca di manuskrip bahasa Yunani, tidak pernah Tuhan Yesus Hamasia memanggil ibu kepada perawan Miriam. Itu menguatkan iman kita. Di mana memang Yesua Hamasia bukanlah benih dari perawan Maryam. Oh, haleluya. Tepuk tangan dulu saudaraku ya. Betul itu Nora. Jadi kalau kita baca teman-teman, di manuskrip Yunani, tidak pernah Tuhan Yesus Hamasia memanggil ibu kepada perawan Miriam.
Karena apa? Perawan Miriam itu mengandung dari Ruach HaKodes, yang artinya di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Elohim itu sendiri, pencipta itu sendiri yang berinkarne, berkenosis di dalam rahim perawan Miriam, sehingga Tuhan Yesus HaMasiah bukanlah anak biologis dari perawan Miriam, tetapi perawan Miriam itu hanyalah sebagai wadah kedatangan Sang Mesias. Makanya di Lukas 1 ayat 46 sampai 55, perawan Miriam yang bersukacita dan bergembira dan berbahagia. Karena apa? Dia wanita yang terpilih itu sebagai wadah kedatangan Sang Mesias. Betul, Nora cantik. Tuhan Yesus HaMasiah tidak pernah memanggil ibu kepada perawan Miriam, tetapi hai wanita, hai perempuan. Makanya di Matius 12, ketika orang banyak berkata kepada Tuhan Yesus HaMasiah, ibumu dan saudara-saudaramu berusaha menemui engkau. Apa jawab Tuhan Yesus HaMasiah? Siapa ibuku? Siapa saudaraku? Padahal perawan Miriam ada di luar. Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku, menunjuk kepada murid-muridnya. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah ibuku, dialah saudaraku. Artinya, siapapun yang melakukan kehendak Tuhan Yesus HaMasiah, kita adalah ibunya, kita adalah saudaranya, kita adalah sahabatnya, dan kita adalah anak-anaknya. Itu maksudnya saudaraku. Jadi, betul Nora. Walaupun memang di Yohanes 2 ini, Yesus HaMasiah tidak memanggil ibu, hai wanita, tetapi itu merujuk kepada perawan Miriam. Karena di situ jelas ya, Miriam, yaitu Maria di situ terjemahannya. Oke, saya sudah jawab ya Nora. Jadi itu membuktikan kalau Yesus HaMasiah bukan anak biologis dari perawan Miriam. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah tidak pernah memanggil ibu. Karena apa? Yesus HaMasiah adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Justru perawan Miriam yang berterima kasih, bersukacita karena dia dipilih sebagai wadah kedatangan Sang Mesias. Silakan. Wanita, gune itu merujuk kepada bukan wanita saja, Mikana, tetapi istri. Saya akan tunjukkan yang ini. Ya, saya akan tunjukkan yang ini ya. Oke, sebentar. Wahyu 19 nomor 7. Oke. Ini sebenarnya anak durhako kalau memanggil ibunya, hei wanita, hei perempuan. Oh, bentar dulu, jangan menggunakan diksi seperti itu Nora ya. Karena gini, tunjukkan perawan Miriam mengandung dari sel telurnya yang dibuahi sehingga Yesus HaMasiah adalah anak biologis, makanya kamu bilang Tuhan Yesus HaMasiah anak durhaka. Sebentar dulu, sabar dulu. Saya bukan Ya, dulu. jangan kayak gitu dong, jangan langsung menggunakan ya sabarlah. Sabarlah. Iya, Nora juga diskusi itu harus santun. Ya sabar dulu. Kenapa nanti saya katakan durhaka? Ya sabarlah dulu. Ya tak boleh lah, dalam diskusi nggak boleh seperti itu. Oke, sekarang begini ya. Kalau kamu nanti nggak bisa menunjukkan bahwa perawan Miriam itu mengandung karena sel telurnya dibuahi sel sperma, berarti kamu pendusta ya. Oke, silakan. Oke. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan. Nah, di sini makanya saya bilang Wahyu 19 nomor 7 itu hari perkawinan, itu pembahasan kami kemarin malam ya. Mikana tidak mau terima, padahal hari perkawinan di sini kalau bahasa Yunaninya gamos. Artinya apa? Memang perkawinan, perjamuan kawin, pesta kawin. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Marriage, wedding. Nah, terus yang mau saya ambil di sini, perkawinan ini dengan siapa? Nah, saya kenapa ngambil ke Yohanes 2 itu minta apanya? Ini kata pengantin. Pengantinnya ini merujuk kepada siapa? Kita lihat. Ternyata pengantin ini sama dengan apa? Gune. Artinya apa? Istri. Ya, itu sudah jelas sebenarnya. Jadi kenapa tidak, Mikana, lebih bagus memang mengaku begitu Mikana, bahwa perempuan yang ada di dalam Yohanes 2 nomor apa? Mau apakah engkau dari aku, ibu? Itu merujuk kepada gune, artinya istri. Mau apakah engkau daripadaku, istri? Waktuku belum tiba. Satu belum tiba, berarti istrinya mungkin ya. Tapi maaf, nanti apa? Kenapa saya katakan der heket? Ya, buktikan kalau apa? Mikana, saya tidak mengatakan bahwa Yesua itu hasil dari hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Bunda Maria, seorang perawan suci, itu digauli atau dihamili oleh Yusuf, yang katanya memang suaminya. Kan begitu? Nah,
Makanya saya bilang, kalau di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Isa alaihissalam menyelamatkan ibunya? Ketika ibunya pulang membawa Nabi Isa di dalam pangkuannya, datang para kaumnya, tetangganya mengatakan dia adalah perempuan penjono. Terus, bagaimana cara menyelamatkan Siti Maryam dari fitnah hinaan kaumnya pada waktu itu kepada Siti Maryam? Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Berbicaralah kamu kepada anak ini. Bagaimana mungkin kami berbicara kepada anak yang di dalam pangkuanmu, di dalam gendonganmu, di dalam buayanmu? Mereka mustahil. Tapi mereka tidak tahu bahwa apa? Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa sehingga Nabi Isa berbicara. Sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Akhirnya mereka percaya. Makanya saya bilang, bagaimana caranya menyelamatkan Bunda Maria ini dari fitnah, hujatan? Hei, jangan salah. Waktu Yusuf bermimpi, waktu Yusuf tidur, dia hendak menceraikan istrinya. Datang malaikat, jangan kau ceraikan istrimu. Katanya kan? Nah, Bunda Yusuf itu mau menyelamatkan nama baik istrinya. Kenapa dikatakan mau menyelamatkan nama baik istrinya? Nanti saya tunjukkan datanya. Karena apa? Karena memang di dalam Yahudi, kalau perempuan yang hamil tanpa adanya suami, itu dikatakan penjono dan harus dirajam sampai mati. Kan seperti itu. Tapi lupa Mikana, kita sama-sama seorang ibu. Saya cuma mau mengatakan begini ya. Saya mengandung, Bunda Maria mengandung Yesua Hamasyah. Selama 9 bulan, kita tahu 9 bulan 10 hari paling lama. Kan begitu normalnya. Nah, ketika janin yang ada di dalam tubuh kita itu berkembang, apa yang dimakan Mikana? Otomatis apa yang kita makan? Dia memakan darah kita, sel-sel sumsum kita. Itu yang dimakan oleh janin itu. Sehingga dia bisa berkembang dan menjadi manusia di dalam rahim. Jadi apa yang dimakan ibunya, dimakan oleh anak. Cuman masalahnya, kenapa saya mengatakan doroko? Ya, saya bukan konteksnya kepada Bunda Maria itu dihamili, tidak. Yang saya katakan begini, saya mengandung anak saya 9 bulan 10 hari, pas saya panggil anak saya, nak sini dulu, apa mau kau perempuan? Apa maumu perempuan? Hei, saya kalau punya anak kayak begitu, saya pijak mulutnya. Itu maksud saya katakan doroko. Saya bukan yang mau menghujat. Saya mengutip dari kalimat Yohanes 2 nomor 1-4 ketika Yesua mengatakan kepada ini yang kamu klaim katanya ibu kandungnya Bunda Maria, ternyata dia memanggil apa yang kamu mau dariku wanita. Apa salahnya sih dia manggil ibu? Bunda gitu ya kan? Tapi wanita, ini maksudku, makanya saya katakan kok jadi kayak anak doroko, maaf. Saya bukan memframing, memang kenyataan. Kamu mengandung anakmu, terus anakmu mengatakan, apa maumu wanita? Oh pasti kau tidak akan terima, kau tampar muncungnya, kan begitu. Ini masalahnya konteksnya saya ambil dari sini. Bukan masalah Bunda Marianya yang digauli. Tidak. Tapi konteksnya, ketika Yesua mengatakan kepada wanita ini, yang kalau saya bilang ini sebenarnya bukan ibunya, karena merujuk kepada Gune. Kalau kamu membantah, ya kan, memang bukan ibu kandungnya, terus kenapa kamu mengatakan tadi bahwa itu adalah ibu kandungnya? Karena saya meminta data di mana Bunda Maria bertemu dengan murid-muridnya Yesua. Kamu ngambil di dalam Yohanes 2. Ternyata bukan ibunya. Dan Mikana sudah mengaku bahwa itu adalah perempuan. Perempuan siapa ini? Itu yang jadi akan pertanyaan saya kan? Siapa perempuan ini yang dimaksud oleh Yesua? Karena di situ gune, artinya istri. Bukan wanita, bukan perempuan. Oke, Mikana, tanggapi saya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Justru perawan Miriam tadi yang bersukacita dan berbahagia ya. Karena memang itu membuktikan kalau Yesua Hamasyah itu bukan dari sel telur atau sel sperma dari perawan Miriam dan Yosef. Jadi Yesua Hamasyah pure adalah Elohim itu sendiri yang datang ke dunia. Karena memang bukan anak biologis, walaupun memang perawan Miriam mengandung selama 9 bulan, tetapi kan bahwa Yesua Hamasyah bukan anak biologis. Justru makanya perawan Miriam yang bersukacita dan memuji, memuliakan Yahweh Sang Juru Selamat yang datang ke dunia. Ini buktinya. Bahkan, ya ini saya baca dulu ya, ayat-ayatnya tidak pernah. Jadi jangan kalian sok tahu tentang perawan Miriam yang langsung menjas
menuduh Tuhan Yesus Hamasiah, merendahkan Tuhan Yesus Hamasiah, sementara perawan Miriam aja bersuka cita dan menyembah Tuhan Yesus Hamasiah. Jadi jangan kalian sok tahu, gitu loh. Jangan sok paling benar, jangan sok pahlawan kesiangan kalian. Hah? Ini namanya sok pahlawan kesiangan, yang sok tahu, sok benar. Padahal kalian yang kasihan. Oke, jadi perawan Miriam mengatakan seperti ini, karena dia adalah wanita yang terpilih. Lukas 1 ayat 46 sampai 49 ya. Dan Maria berkata, jiwaku mengagungkan Yahweh, dan rohku bersukaria karena Elohim juru selamatku. Sebab dia telah memerhatikan keadaan hambanya yang HINA. Sebab sesungguhnya sejak sekarang seluruh keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar bagiku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya dari generasi ke generasi bagi mereka yang takut akan dia. Nah, justru di sini perawan Miriam yang memuji memuliakan Yahweh Elohim. Karena Yahweh telah melakukan perbuatan besar kepadanya dan dia terpilih. Sehingga segala keturunan akan menyebut perawan Miriam itu adalah wanita yang paling berbahagia di alam semesta ini. Makanya kami tidak pernah mendoakan perawan Miriam supaya masuk surga. Karena dia adalah wanita yang paling berbahagia. Dan buktinya di Matius 28 ayat 9, perawan Miriam dan Maria Magdalena, Miriam Magdalena yang lain menyembah Yesua Hamasiah. Terima kasih teman-teman semua ya. Matius 28 ayat 9. Dan ketika mereka terus berjalan untuk memberitahu kepada para muridnya, maka tampaklah Yesua menjumpai mereka sambil berkata, Shalom. Dan seraya datang mendekat, mereka memegang kakinya dan menyembahnya. Nah, ini siapa yang mereka itu? Di ayat 1, yaitu, dan setelah lewat hari Sabat, saat fajar menyingsing pada hari pertama pekan itu, Miriam Magdalena dan Miriam yang lain datang untuk menengok kubur itu. Itu siapa? Ya, muridnya sama, itu perawan Miriam. Justru mereka itu menyembah Tuhan Yesus Masiah, tapi kalian sok pahlawan kesiangan. Karena memang Tuhan Yesus Masiah adalah Sang Firman, Elohim itu sendiri yang datang ke dunia, dan perawan Miriam adalah sebagai wadah kedatangannya menggenapi Yesaya 7 ayat 14 sampai 15 bahwa seorang perawan, yaitu perempuan muda, akan mengandung dan melahirkan seorang putra yang disebut Immanuel. Immanuel itu artinya adalah Elohim ada dalam kita. Jadi Elohim itu ada dalam perawan Miriam untuk datang menyelamatkan umatnya. Jadi itu membuktikan Yesus Masih adalah Elohim itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, terus gini saudariku Nora. Kalau kamu compare ke dalam kitabmu, siapa rupanya Nabi Isamu itu? Siapa rupanya Siti Maryammu dalam kitabmu? Karena apa? Kalau kita kaji isi kitabmu dengan kitab kita ini, justru Siti Maryammu itu ada di zamannya Nabi Musa Harun. Kemudian, kenapa? Ya, di Quran surah 19 ayat 28 dan Quran surah 66 ayat 12, di situ redaksinya saudara perempuan Harun, Miriam. Dan Maryam di situ adalah ayahnya adalah Imran. Nah, sementara dalam kitab suci ini di Bilangan 26 ayat 59, Keluaran 15 ayat 20 ada juga redaksi yang sama. Saudara perempuan Harun, Miriam. Redaksi yang sama orang. Jadi Siti Maryammu dalam kitabmu, kalau kamu compare kitab kami, justru ada di zaman Nabi Musa, di zamannya Nabi Harun, Imam Harun. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitabmu dikatakan Nabi Isa berbicara dalam buayan. Mohon maaf dengan segala hormat. Kenapa kitab dongeng buku apokrifa yang dimana ya di dalam ada Injil apokrifa, yaitu kitab dongeng masa kanak-kanak, Infancy Gospel of the Savior, kok itu ada dalam kitabmu, Nora? Kenapa ada ya isi kitabmu tentang Isa berbicara dalam buayan? Kenapa ya itu ada sama di dalam kitab bukan kitab ya, buku dongeng Injil masa kanak-kanak. Itu buku dongeng, Nora. Injil masa kanak-kanak Sang Juru Selamat itu yang mengatakan Yesus berbicara dalam buayan, itu kitab dongeng.
Dan kenapa itu ada dalam kitabmu? Yang kedua dikatakan bahwa Nabi Isa pernah menciptakan burung dari tanah. Nah itu ada di dalam buku Thomas. Di dalam buku Thomas diceritakan Yesus masa kanak-kanak bisa menciptakan burung dari tanah liat 12 ekor. Lah itu juga ada dalam kitabmu. Lah kenapa di dalam kitabmu ada kisah tentang dari buku dongeng? Kemudian kalian bilang untuk menghindari apa lagi ya? Nah gini, tolong jawab ya, apakah kitabmu tidak memahami sistem kekerabatan di Israel? Karena di dalam kitabmu ada beberapa kali dimension Isa Al-Masih putra Maryam. Apakah ya Tuhanmu tidak tahu sistem kekerabatan di Israel, yaitu sistem patriark? Makanya seorang anak nggak dipanggil berdasarkan garis keturunan dari ibu. Selanjutnya, apakah Tuhanmu tidak tahu kalau seorang perempuan yang mengandung tanpa ada suami itu harus dirajam sampai mati pakai batu? Nah sementara Siti Maryam dalam kitabmu malah melahirkan sampai enak-enak tuh, melahirkan sampai Nabi Isa lahir. Ada suaminya. Kalau dalam kitab kita jelas, perawan Miriam itu punya suami namanya Yosef. Untuk apa? Untuk melindungi perawan Miriam dari tuduhan JINAH. Karena apa? Ketika Tuhan memilih perawan Miriam, tentu saja dia bertanggung jawab dan memelihara kehidupan perawan Miriam. Sehingga tidak pernah ada orang Yahudi yang menuduh perawan Miriam itu adalah melakukan JINAH karena dia punya suami. Tetapi malaikat Tuhan perawan Miriam, Yosef, tahu bahwa yang dikandung itu adalah bukan dari benih Yosef, tapi adalah dari Ruach HaKodes, Matius 1:18. Oke, silakan Nora. Oke, sebentar ya. Oh ya, satu lagi tentang ini, mohon maaf. Jadi di Yohanan 2 ayat 4, di situ memang Tuhan Yesus masih memanggil wahai wanita, ya, bukan istri. Memang dalam ayat yang lain bisa memang gunanya itu untuk pengantin. Jadi Wahyu 19 ayat 7, pengantin di situ, ya, sebentar. Saya lupa, saya counter juga itu hal itu ya. Nah, di mana pengantin di dalam Wahyu 19 ayat 7 ini merujuk pada gereja atau kumpulan orang-orang percaya yang telah disucikan, dipersatukan secara kekal dengan Yeshua HaMasiah. Jadi ginai di Wahyu 19 ayat 7 itu merujuk kepada semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan Yeshua HaMasiah, baik laki-laki maupun perempuan secara umum. Jadi itu tidak merujuk kepada satu person bahwa ada satu orang wanita dijadikan pengantin. Tidak. Itu adalah menyeluruh kepada siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Masiah. Itu adalah gereja kehilat yang dipersatukan secara kekal dengan Tuhan Yesus Masiah. Jadi kita harus melihat konteks. Nah, oke, silakan tanggapi Nora, kenapa ada ya di dalam kitabmu ya kisah-kisah dongeng di Injil bukan Injil ya, buku Matius, Injil Apokrifa dan juga Injil masa kanak-kanak. Kenapa isi di dalam buku dongeng itu pun ada di dalam isi Quranmu gitu. Tentang Isa berbicara dalam buayan dan juga tentang yang membuat burung dari tanah liat. Silakan. Dan juga kenapa di dalam kitabmu bahwa Maryam itu adalah saudara perempuan Harun. Makanya kalau kita kaji isi kitabmu dengan kitab suci ini, justru Siti Maryammu itu ada di zaman Nabi Musa, itu Harun. Sementara saudara perempuan Harun, yaitu Miriam, tidak pernah melahirkan anak namanya Isa. Oke. Kalau pembahasan yang masa kemarin kita bahas lagi, barakallah, kita ulang-ulang lagi, itu saya rasa waktu itu bersama dengan Ito Faru sudah menjelaskan. Saya minta originalnya, kalau itu merujuk kepada ukta, itu merujuk kepada saudara perempuan kandung. Saya minta nanti originalnya, bahasa Arabnya. Saya tidak mau jelaskan. Kenapa? Karena kamu yang menuduh, kamu yang harus membuktikan. Originalnya ini Nora, ukta itu merujuk kepada saudara kandung. Saya minta nanti
originalnya dong. Jangan terjemahannya, karena terjemahannya kau mengatakan, wahai saudara Harun. Jadi apakah saudara kandung? Apakah ketika saya mengatakan anak saya memberikan nama anak saya Muhammad, berarti itu adalah Nabi Muhammad? Enggak kan? Banyak kok sekarang yang namanya Jesus. Banyak kok sekarang yang namanya Musa. Apakah berarti sejaman? Kalau ada yang namanya Maryam sekarang ini, apakah berarti sejaman? Makanya saya minta originalnya dong nanti, ya. Tunjukkan, kamu harus yang membuktikan di dalam Al-Quran saya. Karena kemarin sudah kami bahas sama kamu dengan Ito Faru. Bahwa itu bukan merujuk kepada saudara kandung. Contoh, Assalamualaikum ukti. Assalamualaikum saudara perempuanku. Apakah berarti saya saudara perempuan ketika orang itu mengatakan saya ukti? Enggak. Makanya Mikana, kita kembalikan ke original. Kalau kamu bisa membuktikan bahwa itu adalah saudara kandung dari Musa, buktikan yang mana kata saudara kandung yang merujuk kepada ukta. Tidak akan dapat kamu. Makanya saya kembalikan lagi selalu ke original. Kenapa? Karena Kristen ini selalu mempercayai namanya terjemahan. Giliran dibalikan ke original simpang siur. Karena apa? Karena mereka menafsirkan original kitab mereka itu sesuka hati mereka tanpa ada landasan ilmu. Harus ada landasan ilmu menafsirkan namanya kitab suci, Mikana. Makanya ada yang namanya kitab tafsir, itu terus yang kita bahas. Makanya saya malas sebenarnya ya. Terus kamu mengatakan kitab dongeng. Mikana, yang dongeng itu ketika saya menceritakan kepada anak saya ada Tuhan yang maha perkasa, maha hebat, dia adalah juru selamat tetapi bisa metong. Saya bisa ngomong. Otomatis anak saya bertanya, "Mak, masa Tuhan bisa mati?" "Ah, iya, ini buktinya mati kok, Nak." Jadi apa hebatnya? Kan begitu ya kan? Kalau mau menceritakan cerita dongeng. Terus kenapa di kitab kamu tuh kenapa pengutipan cerita-cerita dongeng ada di kitab kamu? Berarti kitab Mikana, saya mending kamu mengklaim begitu, tapi kamu tidak bisa mengungkapkan secara fakta tentang ya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa yang sudah diakui. Kamu kan tidak percaya? Ya tidak masalah, karena Al-Baqarah ayat 22 sampai 23-24 sudah membuktikan bahwa kamu tidak bisa membuat satu surah semacam Al-Quran. Karena kamu kan mengingkari Al-Quran. Tetapi yang mau saya tanyakan, kenapa di dalam Bible kamu ada kan namanya kitab kira-kira? Ini kitab kau, kitab suci apa kitab kira-kira? Masa ada yang namanya firman Tuhan ada kira-kira? Contoh, kira-kira jam 3 malam di dalam Matius 14:25, Markus 6 nomor 48. Kira-kira jam 3, Matius 27:46. Kira-kira jam 3 petang, Kisah Para Rasul 10 nomor 3. Kira-kira jam 4, Yohanes 1 nomor 39. Kira-kira jam 5 petang, Matius 20 nomor 6. Kira-kira, ini kitab apa? Kok kitab kira-kira, Mikana? Makanya saya bilang, kalau kamu mengingkari Al-Quran, kamu bisa nggak baca Al-Quran. Sehingga kamu mengklaim bahwa Siti Maryam itu sejaman dengan Musa. Sejak kapan sejaman? Sejak kapan menjadi kakak kandungnya Musa? Mikana lupa, ketika Pontius Pilatus mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu, siapa yang ingin aku bebaskan? Saya kutip dalam bahasa apa ya? Terjemahan lain. Yesus Kristus atau Yesus Barabas. Ternyata sudah ada dua nama Yesua. Kristus atau Barabas yang mau mereka lepaskan. Akhirnya mereka memilih Barabas dilepaskan. Ternyata Barabas itu namanya juga Yesua. Sebelum pun Yesua lahir, sudah ada Yesua di dalam perjanjian lama. Jadi apakah itu sama? Yesua Barabas dengan Yesua Kristus sama nggak? Karena namanya sama. Jadi ketika dikatakan, wahai saudara perempuan Harun, tunjukkan kalau menuju kepada perempuan, kalau kepada saudara kandung. Ayo balikan kita ke original. Saya tidak mau, saya menerangkan. Harus kau yang menerangkan original ukta di situ merujuk kepada saudara kandung dari Musa. Harus kamu dong, karena kamu yang menuduh. Kalau saya yang menuduh, baru saya bisa buktikan. Contoh Yohanes 2 nomor 4. Saya menuduh tadi bahwa itu bukan Ibunda Maria, tetapi perempuan lain yang merujuk kepada istri Gune. Saya bisa buktikan dari dua data tadi. Dan kamu membenarkan, ternyata bukan Bunda Maria. Berarti pernyataan kamu itu sudah salah waktu kamu mengatakan Bunda Maria bertemu dengan Yesua dan murid-muridnya. Sudah terbantahkan itu. Kan begitu?
Makanya kalau kamu tetap menuduh, saya yang akhirnya meminta, buktikan sama saya itu dikatakan adalah saudara kandung Harun yang merujuk kepada Ukta. Buktikan sama saya bahasa Arabnya Ukta itu adalah saudara kandungmu. Karena banyak yang memanggil saya Ukti. Assalamualaikum Ukti, Assalamualaikum Aki. Ketika saya membilangkan kepada laki-laki Assalamualaikum Aki, apakah berarti saya mengatakan bahwa dia adalah saudara kandungku, abang laki-lakiku kandung, atau adik laki-lakiku kandung? Karena Aki itu artinya adalah saudara laki-laki. Ya karena apa dikatakan Harun? Karena keluarga Harun itu adalah keluarga yang soleh. Makanya dikatakan, kamu adalah keturunan dari keluarga yang soleh. Kenapa bisa kamu hamil di luar pernikahan? Itu makanya dikatakan, wahai kamu saudara Harun. Tidak ada dikatakan saudara kandung Mikana. Karena terjemahan kata saudara, kamu aja selalu membilang karena. Ya oke, bagaimana saudaraku? Apakah berarti saya saudara kandungmu? Enggak kan, tapi kamu tetap memanggil saya saudara. Kalau kamu terus menuduh bahwa Musa itu adalah adik kandung dari Siti Maryam, anak dari Ali Imron, dengan ibunya bernama Siti Hana, buktikan sama saya. Kalau itu adalah saudara kandung, harus kamu yang buktikan, jangan saya. Karena saya sudah menjabarkan, itu merujuk kepada apa? Kepada ucapan yang dimana dia menganggap itu adalah saudara keturunan. Sama seperti kami keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti Nabi Muhammad SAW adalah abang kandung saya. Begitu Mika. Ya, tadi ini sudah saya bantah. Terus yang soal kamu bilang katanya kitab dongeng, saya sudah bantah. Saya mending kamu katakan kitab dongeng. Kenapa? Karena memang terbukti. Kalau yang namanya dongeng itu ada Tuhan yang mati 3 hari baru bangkit. Itu dongeng. Karena apa? Tuhan tidak perlu mati, Mikana. Gak perlu. Kalau memang dia mau menghapus dosa, ya udah hapus saja dosanya. Bukannya dia maha kuasa. Katanya juga tadi saya dengar kamu punya narasi bahwa Yesua itu tahu segalanya. Hei Mikana, kamu lupa ketika dia dengan murid-muridnya datang kepada pohon ara dia merasa kelaparan. Kok dia nggak tahu pohon ara itu belum waktunya musim berbuah? Katanya dia Yosua, Tuhan maha tahu. Kok nggak tahu kalau pohon ara itu belum musimnya berbuah? Coba kamu buka nanti di dalam Markus. Dia belum tahu pohon ara itu musimnya belum berbuah. Saya heran langsung tiba-tiba dikutuknya. Ini saya heran ini. Aturannya dia harus bisa buat pohon ara itu berbuah ya kan? Tapi ujung-ujungnya nanti dikatakan itu adalah perumpamaan. Jangan terlalu melebar kemana-mana framingnya. Nah, tadi kamu kan sempat itu saya mau tanggapi. Cuman tadi kan ada Pak Azim. Lanjut. Ini panjang ini. Semua nanti di framingnya nih kalau panjang. Harus ya. Bukan saya menuduh. Justru di sini akan saya jawab karena kamu bilang buatlah semisal surah. Karena apa? Redaksi dalam kitabmu itu sama redaksinya di sini. Oke, saya tunjukkan datanya. Ya. Nah, di dalam Quranmu Maryam 28. Maryam 28 di sini redaksinya seperti ini ya. Maryam ayat 28, wahai saudara perempuan Harun, dalam kurung Maryam. Nah, itu ya. Nah, satu kalimat ini redaksinya sama dengan mana? Di Keluaran 15 ayat 20. Dan saudara perempuan Harun, Miriam. Enggak usah. Kan kita nih kalau panggil ukti bukan berarti dia saudara kita. Kenapa redaksi kitamu satu kalimat dengan redaksi di Keluaran 15 itu sama redaksinya. Kemudian yang kedua ya. Quran surah 66 ayat 12. Nih ya. Jadi dari data-data inilah ya bisa disimpulkan siapa Maryammu itu di zaman mana. Kitamu yang berkata, aku bukan saya. Saya tidak menuduh. Tapi saya berdasarkan data loh, berdasarkan dalil, bukan asal ngomong ya. Quran surah 62 ayat 12. Dan Maryam putri Imran. Jadi Maryam itu putri Imran dan di Maryam 28 saudara perempuan Harun nih. Sudah 2 ini buktinya nih, ya. Nah, sementara di Bilangan 26 ayat Bilangan 26 ayat
59. Dan nama istri Amram ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan dia melahirkan bagi Amram, Harun, dan Musa, dan saudara perempuan mereka adalah Miriam. Amran dalam bahasa Ibrani, Imran dalam bahasa Arab. Nama ayah mereka sama tuh, Miriamnya Nabi Musa, Harun, sama nama ayah mereka. Jadi berdasarkan data, makanya Maryammu di zaman Nabi Musa, kalau dalam sejarahnya orang Israel. Makasih Opung. Ya, jadi gitu Nora, saya tidak menuduh. Ya, mohon maaf, saya tidak menuduh, saya berdasarkan data. Orang waras cerdas pasti paham. Karena Maryammu di dalam kitab suci ini di zaman Nabi Musa Harun. Terus yang kedua, kalau kita baca teman-teman di Matius 27 ya. Oke, sebelum itu, maksud saya gini loh Nora. Kenapa ya isi kitabmu itu ada juga di dalam buku dongeng, yaitu Injil Masa Kanak-Kanak dan Injil Thomas. Nah, Injil Masa Kanak-Kanak dan Injil Thomas itu bukan Injil, tapi karangan alias dongeng. Nah, tapi itu juga ada dalam kitabmu gitu loh. Harusnya kamu berpikir cerdas dan waras, Nora. Gitu loh. Jadi jangan kamu langsung bilang, kitab saya tuh dongeng. Karena kita berdasarkan data loh, Nora. Aku kan sudah pernah baca Injil Thomas, bukan Injil Thomas sebenarnya, buku Thomas. Di situ, Yesus masa kanak-kanak bisa menciptakan burung dari tanah. 12 ekor. Nah ternyata itu juga ada dalam kitabmu. Tapi namanya Isa dalam kitabmu ya, yang menciptakan burung gitu loh. Oke, jadi mengenai di Matius 27 ayat 17, memang inilah makanya aku bilangnya kalau terjemahan LA itu kurang tepat. Di terjemahan LA di situ ada Yesus disebut Barabas dan Yesus disebut Kristus. Tetapi kalau kita baca terjemahan yang benar yaitu Matius 27 ayat 17, oleh karena itu ketika mereka berkumpul, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu inginkan dapat aku bebaskan bagimu? Barabas atau Yesua yang disebut Hamasiah?" Jadi sebenarnya di situ nggak ada disebut Barabas, itu disebut Yesua ya atau Yesus ya. Itu hanya terjemahan LAI. Karena apa? Kalau kita baca pun dalam bahasa Yunani-nya di sini saya baca tidak ada di situ ya, hanya Himan Farafan Baraban ya. Terus Ison Ton Legemon Kriston. Jadi nggak ada di situ Barabas itu disebut Yesus atau Yesua, saudara-saudaraku, nggak ada ya. Nah itu sudah dijawab. Kemudian kalau kamu bilang Tuhan itu mati, itu dongeng. Kamu hanya berhenti di kata matinya, padahal dia bangkit pada hari ketiga. Itu bukan dongeng, Nora. Karena apa? Ada saksi mata yang melihat Tuhan Yesus Hamasi itu bangkit. Dan kamu bilang kalau Tuhan itu Maha Pengampun, kenapa nggak dihapus begitu saja? Loh, justru kalau betul Tuhanmu Maha Pengampun, coba kamu telusuri dulu imanmu, selidiki dulu imanmu. Kalau kamu bilang Tuhan itu nggak perlu mati dan bangkit untuk mengampuni umatnya, emangnya Tuhanmu udah Maha Pengampun? Karena pengampunan itu berbicara tentang kebangkitan hidup lalu masuk surga, hidup kekal. Karena semua manusia metong. Justru inilah buktinya kalau Tuhan yang kami sembah itu Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Mulia, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Sang Juru Selamat. Ketika Yesus Hamasiah itu mengalami kematian, ya, itu disaksikan banyak manusia di dunia ini. Banyak orang Israel yang menyaksikan itu, banyak orang Yahudi juga. Kemudian ketika kebangkitannya disaksikan oleh para rasul. Makanya saksinya itu 500 orang mata melihat ya. Ini dalilnya. Yaitu di 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu dia terlihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih tetap tinggal sampai sekarang. Tetapi ada juga beberapa orang yang telah meninggoy. Nah artinya Tuhan Yesus Hamasiah bangkit dari kematian itu disaksikan oleh banyak orang. Dan ketika Yesus Hamasiah disalib juga, ada tentara Romawi, ada orang Yahudi, orang Farisi, dan para rasul. Dan buktinya ya, kalau Yesus Hamasiah itu bukan dongeng, kematiannya itu bukan dongeng, sebab begini ya,
Aku sih nggak percaya sama Talmud, nggak percaya. Tapi itu adalah catatan-catatan sejarah orang Yahudi, orang Farisi. Walaupun mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus HaMashiach, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, tapi dalam catatan sejarah mereka pernah menuliskan ya bahwa ada bernama Yesua disalib. Lalu ketika Yesus HaMashiach membangkitkan orang mati, dituduh itu sihir. Artinya apa yang dilakukan Tuhan Yesus HaMashiach itu bukan dongeng, tapi nyata gitu loh. Karena ada bukti eksternal dari kitab suci ini, yaitu catatan-catatan sejarah para Yahudi dan juga Tacitus dan lain sebagainya, Josephus Flavius. Josephus ya seorang sejarawan menuliskan juga peristiwa yang pernah terjadi itu. Dan itulah buktinya Tuhan Yesus HaMashiach itu Maha Pengampun. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus HaMashiach berfirman, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Itu dibuktikan ketika Tuhan Yesus HaMashiach mengalami kematian dan kebangkitan. Makanya di Matius 27 ayat 52 sampai 53 saya baca ya. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggoy dibangkitkan. Dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, inilah buktinya kalau Tuhan Yesus HaMashiach itu Maha Pengampun. Karena apa? Pengampunan itu hanya melalui darah yang tertumpah. Ibrani 9 ayat 22. Makanya di dalam Torah banyak sekali ajaran-ajaran untuk mempersembahkan darah domba di bait suci, di bait Elohim. Dan itu darah domba itu adalah sebagai pendamaian atas dosa. Dan itu adalah tipologi atau gambaran dari darah Yesua yang menghapus dosa umat manusia. Makanya itulah kenapa ada kebangkitan dari zaman, teman-teman. Tuhan Yesus masih berfirman, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Kenapa kami mengimani di akhir zaman ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus HaMashiach sudah terbukti mati dan bangkit. Nah, di Matius 27 ayat 50 sampai 53, kuburan-kuburan yang terbuka itu, orang-orang yang meninggal itu, yang bangkit itu, dibawa kemana? Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Itu dibawa ke tempat tinggi yaitu surga. Yang diberi penglihatan kepada Rabi Saul, dan ini juga diberi penglihatan kepada Rasul Matai, karena ada saksinya, ya. Bukan hanya satu orang yang mengkonfirmasi, tapi banyak rasul-rasul. Rasul Kefa juga mengkonfirmasi di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 23 ya, bahwa Tuhan Yesus HaMashiach turun ke alam maut. Dia menyatakan kemenangan di alam maut. Jadi itu ada saksi-saksinya semua gitu, bukan hanya satu orang yang berbicara. Justru gini Nora ya, tadi mengenai kira-kira. Karena di waktu itu bukan seperti zaman sekarang ya, udah ada jam secara terang benderang sehingga bisa ditentukan pukul begini ya. Jadi mereka itu menghitung dari pergerakan matahari. Nah, walaupun dikatakan kira-kira jam 3, artinya memang di antara jam 3 itu, tapi betul gitu loh. Karena apa yang mereka saksikan itu mereka tulis. Dan juga banyak saksinya ya. Nah, begini Nora, saya mau tanya sama Nora lah ya. Kalau betullah Tuhanmu itu Maha Pengampun, apalah buktinya Tuhanmu itu Maha Pengampun? Ingat, berbicara pengampunan itu, kan manusia itu mati. Kalau memang betul Tuhanmu Maha Pengampun, ada nggak manusia yang pernah dibangkitkannya lalu dibawa ke surga ke tempat tinggi? Kalau betul, dan siapa yang melihat? Kalau betul ya. Karena kalau kamu mengimani di hari zaman kalian akan bangkit, kenapa kamu mengimani? Emangnya siapa yang membangkitkan kalian nanti di hari zaman, Nora? Apakah Tuhan sudah terbukti berkuasa atas kematian? Nah, kalau Tuhan saya terbukti berkuasa atas kematian, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, hidup selama-lamanya, sebagaimana Tuhan Yesus masih berfirman di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah aku hidup selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci kerajaan maut. Kemudian Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Artinya, Tuhan Yesus HaMashiach pemilik kerajaan surga, dan tidak ada seorang pun yang datang ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui dia. Dan sudah dibuktikan, dia sudah menaikkan umatnya ke surga. Matius 27 ayat 50 sampai 53, Efesus 4 ayat 8 sampai 10. Dan dia juga sudah mengangkat Nabi Musa, Nabi Elia ke surga. Sebagai bukti bahwa memang Tuhan yang kami sembah itu nyata ada dan berkuasa. Nah, Nora,
Saya mau tanya dulu sama kamu. Kamu kan nanti mengimani di akhir zaman juga ada kebangkitan. Kenapa kamu begitu yakin bahwa nanti kamu akan bangkit di akhir zaman? Siapa yang bangkitkan kalian? Siapa jaminan kebangkitan kalian? Apakah Tuhan kalian sudah terbukti Maha Pengampun? Oke, silakan. Oke. Oh, ini yang nanti yang saya harus bahas itu adalah kebangkitan paling utama ya. Kebangkitan, terus buktikan kalau Tuhan kamu Maha Pengampun, ya kan? Gitu. Tapi saya menunjukkan itulah tadi itu, yang ini. Tadi saya kan minta Mikana. Mikana buktikan dong pakai bahasa Arab. Ya kan? Nih. Oke, sebentar. Nggak bisa dibesarkan ya. Saudara perempuan kandung dalam bahasa Arab adalah uktun syakikoh. Nah, uktun ini artinya apa? Saudara perempuan secara umum. Biasa disebut ukti. Nah, syakikoh itu artinya kandung, seibu, seayah. Jadi kalau uktun syakikoh itu artinya saudara perempuan kandung. Kalau saudariku perempuan kandung namanya ukti syakikoh. Makanya saya bilang, Mikana, tolonglah. Buktikan sama saya bahasa Arabnya adalah ini yang tadi saya bacakan. Uktun syakikoh. Ada syakikohnya yang menunjukkan bahwa itu adalah saudara kandung saya seibu. Saya selalu bilang, Assalamualaikum, Aki. Tapi kalau saya mengatakan Aki syakikoh, berarti dia adalah saudara kandungku, saya seibu. Balikan ke Arabnya, saya minta ke Arab. Kamu membacakan terjemahan karena katanya saudara perempuan. Ya Miriam itu saudara perempuan Harun, bukan berarti saudara kandung. Oke, saya minta bahasa Arabnya kan di situ katanya apa? Ukta. Gak ada syakikohnya. Kalau kamu tetap ngotot, harusnya kamu bilang dong. Kamu buat itu semisal Al-Quran itu. Harusnya di situ artinya apa? Ukti syakikoh. Merujuk kepada siapa? Saudara kandung dari Musa. Harun. Baru saya terima. Ini nggak ada kok syakikohnya. Jadi ngapain? Saya juga mau mengapakan kamu. Bahasa Arabnya aja kamu nggak tahu. Kan begitu. Terus kamu mengatakan Amran itu bahasa Ibraninya, Imron itu bahasa Arabnya. Ibunya aja dulu. Siapa nama ibunya Musa? Sebab istrinya dari Ali Imron adalah Siti Hana. Namanya ibu dari Siti Maryam itu Siti Hana. Nah, pertanyaan saya, siapa nama ibunya Musa? Kalau mau kau terima bilang katanya Amran dengan Imron itu hanya berbentuk bahasa yang berbeda, ya udah. Tunjukkan siapa nama ibunya Musa. Siti Hana enggak? Kan begitu. Nah, soal apa tuh? Soal apa katanya tadi? Nora, tunjukkan sama saya di mana Tuhan kamu mengampuni dosa. Mikana, Tuhan kami pun juga tidak error lah, saya katakan. Kenapa tidak error? Untuk apa Tuhan datang ke dunia mengampuni dosa dengan cara dia harus dimetongkan? Ngapain? Tidak perlu. Katanya dia berkuasa di alam maut. Dia sudah menaklukkan kematian. Apa yang ditaklukkan kematian kalau dia harus berfrekuensi selama 3 hari metong? Hei, orang yang menaklukkan kematian tidak perlu mati. Contoh, saya duel ini sama kamu. Kita adu jotos. Saya sudah menaklukkan kamu. Intinya saya menang. Nggak kalah. Lah Tuhan kamu tuh harus mati dulu. Baru kau katakan dia sudah menaklukkan kematian. Bagaimana mungkin menaklukkan kematian? Dia mati selama 3 hari. Aturannya dia bisa. Tidak usah dia mati. Kenapa sih mesti perlu ada drama dia harus mati, bangkit selama 3 hari. Terus dia jadi baru di situ dikatakan dia hebat. Kalau Tuhan yang hebat tidak perlu mati, Mikana. Kalau seorang petarung yang hebat, dia tidak akan pernah kalah. Berapa kali dia melawan musuhnya, dia selalu menang, baru dikatakan petarung hebat. Kalau yang namanya Tuhan menaklukkan kematian, bukan menaklukkan kematian. Dia pasrah. Bagaimana mungkin Tuhan menaklukkan kematian, dia harus berkurensi selama 3 hari dia mati? Itu bukan menaklukkan.
Dia mengikuti syarat. Syarat di dalam Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus mati dan bangkit supaya jadi Tuhan. Terus Mikana lupa yang membangkitkan. Mikana, karena saya tidak ada apa nih ya. Coba kamu buka di dalam ini. Kisah Para Rasul 2:32. Coba kamu dulu yang baca sebentar. Nah, ini karena saya baca nanti pakai TB kamu nggak terima. Nggak apa-apa, saya sudah baca tuh. Yang membangkitkan itu rohnya sendiri, Elohim. Elohim itu adalah rohnya sendiri. Nggak apa-apa, walaupun redaksinya dia dibangkitkan. Nggak apa-apa. Karena apa? Rohnya sendiri itu Elohim, itulah yang membangkitkan tubuhnya. Dan Elohim itu adalah Yesus Hamasi itu sendiri. Jadi nggak masalah itu. Oke, silakan lanjut. Oke, ya. Saya tutup di sini. Saya berbicara sekarang. Tunggu dulu. Kan belum lagi soal pengampunan. Tapi kenapa Tuhanmu terbukti berkuasa atas kematian dan juga sabar dulu. Pengampun gitu loh. Sabar. Nah, kalau di sini dikatakan Yosua juga dibangkitkan oleh rohnya sendiri. Nah, ini lucu. Roh gitu. Ya lucu lah Mikana. Kalau kamu mengatakan, sekarang begini, kalian yakin nggak kalian masuk surga? Yakin dong Nora, terus ngapain ada kematian? Ngapain ada kematian? Ngapain ada kebangkitan? Ya udah masuk surga saja. Kalau kami ada proses yang namanya kebangkitan lagi, kenapa? Semua makhluk di dunia ini akan dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan dan dikumpulkan di alam barzah untuk apa? Itulah yang namanya di hari penghakiman. Tidak konteksnya seperti kalian. Kalian katanya nanti yakin masuk surga. Siapa saja pengikut Yesua Hamasya akan masuk surga. Kalau memang sudah dicap, diklaim, ditokkan bahwa kalian akan masuk surga, ngapain ada yang namanya hari kebangkitan? Ngapain lagi ada hari kematian? Udah kamu mati masuk surga. Ngapain lagi? Proses seperti itu. Kami memang akan ada yang namanya hari kebangkitan. Makanya kami imani yang namanya kebangkitan akan ada. Tujuannya apa? Ya tujuannya itu nanti akan dikumpulkan. Dan di situ akan dihakimi. Sesuai perbuatannya. Kau menuju surga atau menuju neraka. Kan begitu. Nah, kalau soal pengampunan dosa. Mikana, yang namanya Tuhan itu memiliki sifat maha pengampun. Kalau kau mengatakan Yesua juga maha pengampun, lucunya kenapa dia harus mati? Kalau dia memang maha pengampun, ya udah ampuni saja. Bukankah Yesua mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan doa Bapa kami dia mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang-orang. Berarti dia tahu bahwa Tuhannya maha pengampun. Kalau memang Yosua itu adalah Tuhan maha pengampun, ngapain dia capek-capek metongkan dirinya? Hanya ujuk-ujuk untuk mengampuni dosa, menebus dosa. Itu lucu. Lucu. Ya kan? Dia menciptakan manusia. Dia tahu ada yang namanya iblis. Udah belum? Kamu tunggu dulu, sabar dulu. Karena tentang Tuhanmu, jangan kamu memframing. Udah, saya kan compare kan, Mikana, saya compare. Kalau memang jangan terlalu lama lah memframing Tuhan saya gitu loh. Bukan, kalau Tuhan itu memiliki sifat maha pengampun. Ya jelasin tentang keselamatan yang diberikan Tuhan itu loh. Udah. Memiliki sifat maha pengampun. Tidak perlu dia capek-capek menurunkan dirinya menjadi manusia dan dia memotongkan dirinya. Itu maksud saya. Karena Yesua pun juga mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Tidak pernah di Yesua mengatakan, aku sudah mengampuni dosa kalian. Gak ada. Bahkan ketika ada orang yang datang kepada sesungguhnya dosamu telah diampuni, bukan ku ampuni. Kan ada tuh datanya seperti itu. Ya silakan Mikana. Mikana nggak sabar deh Mikana. Mikana, kamu tarik juga saudara saudara Muslim kita yang ya, sebelum itu bentar dulu, sabar dulu. Habis ini baru nanti saya tarik. Oke. Jadi gini loh Nora, sebagus apapun teorimu tentang Tuhanmu itu hanyalah teori belaka. Kenapa katanya dia tahu dia itu berkuasa si kematian, tapi nggak ada buktinya, nggak ada actionnya, semua hanya teori, hanya omongan-omongan semata, tapi tidak ada pembuktiannya, tidak ada actionnya bahwa Tuhanmu itu berkuasa atas kematian dan juga menyelamatkan umatnya. Maka sungguh terlalu nekat kamu meyakini bahwa Tuhanmu akan membangkitkan kalian nanti di hari kiamat, sementara Tuhanmu belum terbukti berkuasa atas kematian. Karena gini ya, saya bawakan keiman saya saja. Contoh nih, saya percaya di hari kiamat ada kebangkitan.
Oh, saya percaya banget bahwa nanti Tuhan Yesus HaMasiah akan membangkitkan kami di hari zaman. Emangnya Tuhanmu sudah berkuasa atas kematian? Sudah pernah mati dan bangkit sebagai jaminan kebangkitanmu? Atau paling tidak pernah membangkitkan orang mati? Belum pernah. Nanti. Itu namanya iman halu. Orang yang sering halu bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Tapi yang benar adalah apa? Karena gini ya, kenapa ada kurban di Gunung Moria? Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya Ishak di Gunung Moria, tapi diganti sama anak domba yang tersangkut di semak duri. Itu ada maknanya. Karena bukan darah Ishak yang menghapus dosa, tapi darah Tuhanlah. Makanya Abraham menamai tempat itu Yahweh Jireh. Artinya Tuhan yang menyediakan, Yahweh lah yang menyediakan korban keselamatan. Ini firman Tuhan ya. Korintus 15 ayat 17 sampai 21 sampai 22 saya baca ya. Dan jika HaMasiah tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Kemudian juga mereka yang telah meninggoy dalam HaMasiah, mereka telah binasoi. Jika kita berpengharapan kepada HaMasiah hanya dalam kehidupan ini saja, maka kita adalah orang yang paling menyedihkan dari semua orang. Artinya gini, kalau Tuhan Yesus HaMasiah tidak pernah mati dan bangkit, kitalah orang yang paling menyedihkan di seluruh dunia ini. Makanya itu tadi, kalau ada orang yang meyakini Tuhannya nanti yang membangkitkan orang mati dari zaman, tapi Tuhannya tidak pernah mengalahkan maut, itu adalah iman yang paling menyedihkan. Iya. Tapi di ayat 20 ya, saya baca. Namun sekarang yang benar adalah HaMasiah telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggoy. Sebab karena kematian itu melalui seorang manusia, yaitu Adam, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui satu orang, yaitu Yesus HaMasiah. Sebab bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Yesus HaMasiah. Kenapa? Adam dan Hawa dan keturunannya semua metong sampai saat ini, itu ada latar belakangnya, ada sebabnya. Karena Adam dan Hawa melanggar hukum, yaitu di Kejadian 2 ayat 17. Jangan makan buah pohon pengetahuan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar. Makanya, konsekuensi dari pelanggaran itu adalah mati, sehingga Adam dan Hawa dan keturunannya itu mengalami kematian. Nah, supaya kita bisa bangkit lagi untuk hidup yang kekal, apa yang harus dilakukan? Karena Tuhan tidak bisa menghapus hukumnya di Kejadian 2 ayat 17 yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Maka ada namanya penebusan. Nyawa diganti dengan nyawa. Dan ada darah yang kudus yang mau mati untuk kita supaya kita bisa bangkit dan bebas dari hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17 yang telah dilanggar Adam dan Hawa. Itulah kenapa Tuhan itu sendiri yang datang dari surga menebus umat manusia yang telah mati dari hukumnya sendiri di Kejadian 2 ayat 17 yang telah dilanggar oleh Adam. Makanya oleh karena Adam semua manusia jadi mati. Tapi melalui Yesus HaMasiah semua manusia bangkit. Karena apa? Yesus HaMasiah bangkit dari kematian. Makanya yang terbukti membangkitkan orang mati di zaman nanti siapa teman-teman? Yesus HaMasiah. Tuhan yang Maha Kuasa, karena dialah satu-satunya yang berkuasa atas kematian. Bukan hanya saja dia bangkit dari kematian, tapi dia juga membangkitkan umatnya. Ya, Matius 27 ayat 50 sampai 53. Dia membangkitkan orang-orang kudus yang telah meninggal di zaman PL. Siapa itu ya? Bisa Musa, bukan Musa. Bisa Daud, Abraham, Adam, dan lain sebagainya ya. Kenapa? Di situ orang-orang kudus yang telah meninggal itu dibangkitkan. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus HaMasiah, maka kita pun yang percaya kepada Tuhan Yesus HaMasiah akan bangkit nanti di hari zaman, dan dia sudah membangkitkan Lazarus, membangkitkan siapa umatnya. Itulah buktinya kalau Tuhan kami itu berkuasa atas kematian Nora. Karena apa? Tuhan palsu, ilah-ilah palsu, nggak akan bisa membangkitkan orang mati. Karena pemilik kehidupan itu hanya Sang Pencipta. Makanya Yahweh berfirman, Ulangan 32 ayat 39, akulah yang berkuasa mematikan dan menghidupkan, yang meremukkan dan menyembuhkan.
Sehingga malaikat sekalipun nggak bisa itu membangkitkan orang mati. Yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa berkuasa atas kematian, itu hanya Sang Pencipta, saudara-saudaraku. Siapa dia? Yahweh Yeshua HaMashiach. Sabar. Haleluyanya bilang dong, haleluya. Haleluya. Ya, haleluya, terpujilah Yahweh yang berkuasa atas kematian. Jadi saudara-saudaraku, Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, Daniel 12 ayat 1 sampai 3, nanti semua orang dalam kuburan akan mendengar suara Tuhan Yesus HaMashiach yang datang dari surga bersama malaikatnya. Lalu mereka akan bangkit. Nah, selama mereka hidup taat dan setia kepada Tuhan Yesus HaMashiach, dibangkitkan bercahaya seperti cakrawala dan hidup yang kekal. Tetapi mereka yang tidak taat, tidak percaya, Wahyu 21 ayat 8, mereka dibangkitkan untuk dihukum. Nora, pertanyaan saya ada dua. Sebentar, sabar. Pertanyaan saya ada dua. Angkat dulu ke Islam yang lain. Bentar ya. Perlu. Oke, satu aja kalau begitu. Ya, karena tidak ada tadi terbukti Tuhan mau berkuasa atas kematian. Semuanya hanya teori-teori. Oke, Nora, tadi kamu bilang Imran dalam kitabmu, nama istrinya adalah Siti Hana. Nah, kalau dalam kitab suci kami, Amran, itu nama istrinya adalah Yokhebed. Bilangan 26 ayat 59. Saya baca ya. Dan nama istri Amran ialah Yokhebed. Ya, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan dia melahirkan bagi Amran, Harun dan Musa dan saudara perempuan mereka adalah Miriam. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ya, tadi kamu bilang bahwa nama istri Imran di dalam kitabmu adalah Siti Hana. Oke, silakan tunjukkan dalam Quran di mana dikatakan dalam hadis. Silakan tunjukkan dulu dalam hadis. Landasan keimanan Islam itu. Silakan tunjukkan dulu dalam hadis nama istri Amran adalah Siti Hana, karena dalam Quran nggak ada. Ya, berarti berarti betul ya? Enggak, tunjukkan dulu. Ya, berarti tunggu dulu. Berarti bukan Siti Hana ya? Loh, bukan kamu bilang di dalam agamamu Imron yang anaknya, yang putrinya adalah Maryam, itu di mana Miriam itu ayahnya Imran itu istrinya adalah Siti Hana. Oke, di mana itu? Karena di dalam Quran nggak ada, ya kan? Oke, di hadis di mana? Sebentar, sabar. Iya, sembari kamu ini. Terima kasih teman-teman ya, bantu tetap Naikkan dulu ya Islam. Aku lapar. Ya nggak apa-apa lah Bunda sayangnya, nggak apa-apa lah kita naikkan yang lain, Islam yang lain, karena si Nora pun udah ini nggak bisa jawab, nggak apa-apa kita biar tahu kok jam aku kalau udah di atas jam 11, aku kan kok tengok udah langsung turun aku. Yang pasti aku udah dapat poin. Gitu loh.